Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawal Ramadan. Saya dari kelas 10-3 dan saya ingin menjelaskan mengenai Muhammad Yamin dan pemikirannya terhadap dasar negara. Baiklah, langsung saja. Nama lengkapnya adalah Profesor Muhammad Yamin SH, lahir di Sawah Lunto, Sumatera Barat 24 Agustus 1903, meninggal di Jakarta 17 Oktober 1962 pada umur 59 tahun. Agamanya Islam, ayahnya Tuanku Osman gelar Baginda Khatib, dan ibunya adalah Siti Sadah. Baiklah, beberapa jabatan yang pernah dijabat oleh Muhammad Yamin. Yang pertama adalah Menteri Kehakiman Indonesia ke-6, kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-8, Menteri Penerangan Indonesia ke-14, yang pada 6 Maret 1962 sampai dengan 17 Oktober 1962. Selanjutnya adalah latar pendidikannya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan anak dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Sadah. Muhammad Yamin menempuh pendidikan dasarnya di Hollands Inland School atau HIS, Palembang. Setelah itu, Yamin melanjutkan pendidikannya di Algemene Middelbare School atau AMS Yogyakarta. Setelah lulus dari AMS, Yamin melanjutkan pendidikannya ke Rectogeschool T Batavia, yaitu Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, yang sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1932. Dia mendapatkan gelar sarjana hukum di sana. Kemudian kehidupan keluarganya. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, yaitu seorang putri bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Dan dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai seorang putra bernama Rahadian dan Sinayangsih Yamin. Karir kesastraannya. Pada tahun 1920-an, Muhammad Yamin memulai karirnya di bidang kesusastraan dengan menjadi penulis. Karya pertama yang ditulis oleh Muhammad Yamin menggunakan bahasa Melayu yang ia tulis dalam jurnal Jong Sumatera. Pada tahun 1922, Yamin kembali menciptakan puisinya yang berjudul Tanah Air. Dan pada 28 Oktober 1928, himpunan kedua milik Yamin yang berjudul Tumpah Darahku muncul. Kemudian, karir politik dari Muhammad Yamin dimulai sejak ia masih menjadi seorang mahasiswa di Jakarta, yaitu dengan bergabung dengan organisasi Jong Sumatera Bon yang menyusun Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan di Kongres Pemuda II pada tahun 1932. Muhammad Yamin mendapatkan gelar sarjana hukum dan bekerja pada bidang hukum di Jakarta sampai tahun 1942. Kemudian pada tahun itu juga Muhammad Yamin tercatat sebagai anggota Partindo. Setelah Partindo bubar, ia bersama kawannya mendirikan Partai Gerindo. Pada tahun 1939, ia terpilih menjadi anggota Volksrat. Lalu pada tahun 1942 hingga 1945, Yamin bertugas di Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. Dan pada tahun 1945, Muhammad Yamin terpilih menjadi anggota BPU PKI. Beberapa jabatan penting Muhammad Yamin dalam pemerintahan. Baiklah, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah Menteri Kehakiman. Yang kedua adalah Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga adalah Menteri Urusan Sosial dan Budaya. Yang keempat adalah Ketua Dewan Perancang Nasional. Yang kelima adalah Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara dan Menteri Penerangan. Saat menjabat menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Yamin mendorong berdirinya universitas negeri dan swasta seperti Universitas Andalas di Padang. Pancasila pertama kali dirumuskan pada sidang pertama BPU PKI. Dalam sidang tersebut, ada 3 tokoh yang memberikan usulan atau rumusan dasar negara. Salah satunya adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Berikut adalah rumusan Muhammad Yamin, yaitu rumusan lisan Muhammad Yamin. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua adalah peri kemanusiaan, dan yang ketiga adalah peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan rakyat. Sedangkan rumus tertulis Muhammad Yamin adalah yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam gagasannya yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, terhadap 4 konsep yang menjadi dasar pemikiran dasar negara yang dipikirkan oleh Muhammad Yamin. Konsep pertama dasar negara pemikiran Muhammad Yamin membahas mengenai
negara kebangsaan Indonesia yang berkeinginan untuk merdeka. Maka dari itu ada 3 usaha yang tidak boleh bila tidak dilaksanakan atau harus dilakukan. Yang pertama, mengenai pekerjaan anggota untuk mengumpulkan segala bahan-bahan untuk pembentukan negara. Yang kedua, mengenai pengurus Undang-Undang Dasar Negara. Dan yang ketiga, usaha yang harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia merdeka sesuai dengan keinginan rakyat. Dan konsep yang kedua, yaitu mengenai dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Awalnya, konsep kedua ini tidak langsung membicarakan mengenai perikemanusiaan. Ia mengatakan bahwa pergerakan Indonesia merdeka tidak hanya dengan melawan imperialisme barat, melainkan juga hendak menyusun masyarakat baru dalam suatu negara merdeka. Tujuan Indonesia merdeka sudah sama artinya dengan dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Kedaulatan itu menuju ke dalam dengan memberi pengawasan luhur kepada putra negara dengan hak milik dan harta bendanya, dan menuju keluar dengan mengatur hubungan antar negara lain memeluk keanggotaan keluarga bangsa-bangsa. Lalu Muhammad Yamin memberikan gagasan ketiga dalam dasar negara mengenai periketuhanan. Ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beradab luhur dan peradabannya itu mempunyai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Oleh karena itu, masyarakat akan menyadari bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang berketuhanan. Tuhan akan melindungi negara Indonesia. Lalu konsep yang terakhir, yaitu konsep keempat yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, mengambil sumber dari kitab suci Al-Quranul Karim, yaitu pada surah Asy-Syu'ara ayat 38 yang berbunyi segala urusan mereka dimusyawarahkan. Dalam sejarah Rasulullah SAW dan pada khalifah yang keempat, Al-Khulafaur Rasyidin, ternyata musyawarah bersama dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam pelaksanaan umat atau wakil rakyat dapat ikut campur dalam penyusunan dalam pelaksanaan negara. Musyawarah tentu menjadi kekuatan karena membuka kesempatan kepada orang yang berkepentingan, membesarkan tanggung jawab warga negara, dan menimbulkan kewajiban yang tidak mengikat hati. Muhammad Yamin, dia menilai bahwa Indonesia itu harus jelas sebagai negara merdeka terkait dengan identitasnya. Kata-kata yang paling terkenal dari beliau itu adalah Indonesia harus menjadi negara yang merdeka, yang bebas dari segala pengaruh-pengaruh luar yang telah ada di negara merdeka, bebas dari pengaruh negara yang sudah dipengaruhi negara lain. Baiklah, ini sedikit informasi perbedaan pemikiran konsep Insinyur Soekarno, Dr. Supomo, dan Muhammad Yamin adalah Muhammad Yamin lebih fokus ke identitas negara, Dr. Supomo lebih fokus ke tata negara, sedangkan Insinyur Soekarno lebih fokus ke nasionalisme, persatuan, dan kesatuan. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.